Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Barok, NIM akhir 041. Di sini saya akan menjelaskan modul yang sebelumnya yang terlewat, yaitu dari modul 5, yakni fungsi. Untuk yang dijelaskan di dasar teori, di prosedur praktikum, untuk yang pertama itu adalah fungsi. Fungsi di sini disuruh untuk menulis kode berikut. Kemudian saya di bagian sini saya sudah mengcopy dari modul tersebut. Sudah, kita langsung jalankan saja, jelaskan apa yang terjadi. Nah, sini kan hasilnya seperti ini. Sebelum fungsi dijalankan, my number itu 0. Dan setelah fungsi dijalankan, my number itu 7. Nah, di sini kenapa kok bisa outputnya seperti ini? Karena di sini kan cuma menjumlahkan, fungsi penjumlahan. Untuk yang pertama itu kan di sini ada function mysum. Mysum itu sama dengan num x, dan num y. Jadi untuk totalnya itu num x ditambah num y, cuma penjumlahan. Dan di sini ada return total. Ini untuk output hasil dari di sini mysum ini. Jadi untuk yang pertama kan my number. My number itu kan hasilnya awalnya kan 0. Maka di sini econya atau outputnya yang dijalankan sebelum fungsi dijalankan, my number itu hasilnya 0. Seperti ini di sini. Dan ketika fungsinya itu dijalankan, kan di sini nomornya sudah ada, contohnya 3,4. Di sini kan mysum itu di sini hasilnya itu total. Apa itu totalnya? Totalnya sama dengan number 6x, yang x itu 3 ditambah 6y itu ada 4. Maka 3 ditambah 4 hasilnya 7. Seperti itu. Untuk yang kedua, di sini ada contoh return. Di sini saya disuruh untuk menulis kode, mencoba 3 kode di sini. Untuk yang pertama itu di bagian sini. Saya juga sudah mensalin mengcopy. Nah, di sini sudah. Kita coba lihat hasilnya berapa? 10. Coba kita memakai kode yang kedua di sini. Di sini kita blok dulu. Sudah. Di sini hasilnya seperti apa? Error. Untuk yang ketiga, di sini kita coba dulu ketiga kode ini. Kemudian saya akan jelaskan kenapa kok bisa berbeda dari hasil tiga kode di sini. Kita blok dulu. Oke, di sini ada tulisan 10. Nah, sini saya akan jelaskan kenapa kok dari 3 kode ini bisa berbeda. Untuk yang pertama, itu di kode yang pertama di sini. Kenapa tadi yang pertama itu di sini hasilnya seperti ini 10, karena untuk yang pertama itu kan memakai di sini fungsi integer. Maka apa yang di-outputkan itu harus berupa integer atau berupa angka. Sedangkan untuk yang kedua, ini di sini kan pakai integer, pakai angka 10. Makanya di sini bisa keluar integernya itu ada 10. Coba di kode kedua itu di sini kan memakai integer,
Akan tapi di sini tuh memakai string, memakai nama, memakai kata-kata ten. Kenapa di sini error? Coba kita lihat dulu. Di sini kan, kenapa di sini error di line 8? Nah, di sini kita di sini kodenya errornya di 10. Kenapa kok error? Karena di sini memakai integer. Sedangkan integer itu harus hanya untuk memakai angka. Kemudian di sini ada yang ketiga itu memakai string. Kita coba lihat 10. Nah, di sini kenapa kok tidak error? Karena di sini memakai string. Jadi intinya itu kalau kita mengoutputkan itu memakai angka, maka kita memakai integer. Sedangkan untuk jika kita ingin menghasilkan kata, maka kita memakai string. Di sini cuma mempermudah supaya bisa membedakan mana yang string dan mana yang integer. Kalau integer itu memakai angka, sedangkan kalau string itu memakai kata. Kemudian kita lanjut di parameter bebas. Di sini disuruh untuk membuat sebuah fungsi yang menerima beberapa parameter. Terus gunakan parameter bebas sebagai fungsi tersebut sehingga fungsi tersebut dapat dipanggil seperti ini. Nah, di sini ada tiga fungsi lah. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah. Kita coba lihat apakah hasilnya di sini. Nah, di sini hasilnya cuma muncul 20, 30 dan 40. Kita coba jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama itu get max. Apa itu get max? Di sini kan saya menggunakan hasilnya itu bisa seperti itu karena fungsi max itu mencari angka paling besar dari semua angka. Jadi di yang tadi itu semua angka yang diberikan ke fungsi get max. Kan ini di sini kan memakai get max, tiga-tiganya memakai get max. Oke. Untuk yang pertama dulu, di sini kan memakai titik 3 pas kemudian angka. Di sini itu fungsinya untuk menerima banyak parameter. Untuk fungsi yang di sini titik 3 itu disebut parameter bebas atau variadik, bisa disebut variadik. Dan untuk di sini ada kata-kata max, itu max angka ini untuk mencari angka terbesar dari semua parameter. Untuk yang pertama, di sini ada get max 10 dan 20. Di sini kan contohnya kan 10 dan 20. Parameternya yang masuk itu kan 10 dan 20. Karena memakai di sini memakai ini titik angka ini, maka semua angka yang dibutuhkan menjadi array. Kemudian menghitungnya angka sama dengan 10, 20. Lalu dijalankan ke max angka. Sedangkan max angka itu mencari angka terbesar dari semua parameter. Maka hasilnya PHP mencari nilai terbesarnya dari 10 dan 20, angka terbesarnya yaitu 20. Sama dengan yang contoh kedua dan contoh ketiga. Ini sama semua. Untuk fungsinya memakai ini. Seperti itu.
Jadi jika angka di sini memakai max angka, maka nilai terbesar dari get max ini maka outputnya itu di sini kan, coba di anunya dulu. Di sini kan yang paling max angka yang terbesar kan 20, kemudian yang kedua itu 30, kemudian yang terakhir itu kan 40, maka hasilnya itu angka yang terbesar 20, 30, dan 40, maka hasilnya seperti ini. Oke, untuk yang seterusnya, yang selanjutnya, di sini saya ada rekursi. Sebelumnya rekursi itu apa? Jadi intinya rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di sini kan disuruh membuat sebuah fungsi untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Perhitungan Fibonacci, yang pertama kan perhitungan Fibonacci dengan sistem rekursif di mana input pada fungsi digunakan untuk menunjukkan bilangan kesekian dari deret tersebut. Saya sudah membuat kodenya seperti ini. Jadi untuk yang pertama kan menjelaskan kode di sini function Fibonacci. Jadi yang pertama itu membuat fungsi bernama Fibonacci. Apa itu fungsi Fibonacci? Parameter n menunjukkan bilangan Fibonacci kepada beberapa yang dicari. Kondisi yang pertama kan di sini ada kondisi if. Kondisi yang pertama itu if dalam kurung n sama dengan 0, maka reaktornya 0. Jika n sama dengan 0, jika n itu sama dengan 0, maka hasilnya 0. Seperti itu. Untuk yang kali kedua itu kan ada n sama dengan 1. Jika n-nya itu 1, maka hasilnya 1. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kan else rekursinya. Nah, di sini untuk fungsi rekursinya else Fibonacci n dikurangi 1 sama dengan ditambah Fibonacci n kurangi 2. Jadi fungsi dari memanggil dirinya sendiri itu inilah yang disebut rekursi. Jadi di sini kan ada fungsi n di 2 ini. Nah, di sini else-nya itu memanggil dirinya sendiri. Fibonacci sama dengan Fibonacci. Jadi rumus Fibonacci itu Fn sama dengan Fn kurang 1 sama dengan ditambah Fn dikurangi 2. Artinya bilangan sekarang, dua bilangan sebelumnya itu dijumlahkan. Bagian akhir Echo Fibonacci 6. Mencari Fibonacci ke-6 itu prosesnya untuk di penjumlahan itu proses Fibonacci 6 sama dengan Fibonacci 5 ditambah Fibonacci 4. Kemudian 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kan di sini. Yang paling penting itu di sini. Yang paling penting. Kan di sini n dikurangi 1 n dikurangi 1 kemudian ditambah Fibonacci n kurangi 2. Maka yang pertama ini kan hasilnya 5. Untuk yang kedua itu hasilnya 3, maka sama dengan 8. Jadi urutan Fibonacci-nya itu 0 ke 0, 1, 1, kemudian 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 5, 6 ke 8. Jadi outputnya itu seperti ini. 8.
Untuk kejelasannya saya tidak bisa kalau tidak memakai perhitungan langsung, karena di sini ditunjukkan secara dengan kode. Emang agak agak rumit itu. Kemudian untuk yang terakhir itu kita memakai perhitungan nilai pangkat dengan input X bilangan yang akan dikuadratkan dan input Y bilangan pangkat. Jadi untuk yang terakhir itu ada pangkat rekursif. Di sini saya sudah juga memakainya. Untuk yang pertama itu kan menghitung pangkat menggunakan rekursif. Contohnya 2 pangkat 3. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kan. Kemudian ini saya memakai contohnya pangkatnya. Kemudian penjelasan kode yang pertama itu pangkat X dan Y. Jika Y itu sama dengan 0, maka return 1. Else jika Y itu tidak sama dengan 0, return maka X dikali pangkat X Y sama kurangi 1. Jadi untuk penjelasannya seperti ini. Kan di sini kan ada ejo pangkatnya itu sudah ditentukan 2, yaitu X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3. Yang pertama kan pangkatnya ini sudah. Artinya 2 di yang pertama di sini X apa itu? Yang X-nya itu sama dengan angka yang dipangkatkan. Sedangkan Y kan nilai pangkatnya yang contoh dari modul itu. Kemudian di sini kan saya memakai 2 pangkat 3, kondisi dasarnya kan if Y sama dengan 0, maka return jika pangkatnya 0, maka hasilnya itu selalu 1 di sini. Jika Y-nya itu 0, maka hasilnya itu selalu 1. Kemudian karena 2 pangkat 0 itu 1, kemudian 5 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 itu 1 tetap. Itu disebut base condition agar rekursi itu berhenti. Rekursinya itu X. Jadi rekursifnya itu pangkatnya itu X dikali pangkat X Y dikurangi 1. Jadi fungsi memanggil dirinya sendiri. Artinya X dikali hasil pangkat berikutnya. Proses pangkat 2 ini, 2 dan 3 ini. Jadi langkah yang pertama itu seperti ini. 2 dikali pangkat 2. Langkah yang kedua, kemudian 2 dikali pangkat 2 1. Kemudian langkah yang ketiga itu 2 kali 2 kali 2 kali pangkat 2 0. Langkah yang keempat itu karena pangkat 2 dan 0 itu sama dengan 1, maka 2 kali 2 kali 2 dikali 1. Jadi 2 kali 2 4 kali 2 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2. Itu 2 kali 2 4, kemudian tambah kali 2 2 kali 3 6, kemudian pokoknya hasilnya itu 2 kali 2 kali 2 kali 1. Hasilnya itu 8. Kemudian bagian akhir kan di sini kan ejo pangkat 2 dan 3. Hasilnya itu 8 dari penghasilan yang ke yang terakhir yang tadi, yang langkah yang terakhir. Di sini saya begitu kurang paham untuk pangkat eksklusif, mohon maaf karena di sini juga agak rumit untuk perpangkatannya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.